Tunggu sebentar ya. Hai Sobat Finansialku, thank you banget buat kamu semua yang udah join. Wah, langsung banyak banget yang join hari ini ya. Thank you, apa kabarnya semua Sobat Finansialku? Semoga Sobat Finansialku dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa, COVID masih ada, waktunya kita juga tetap harus jaga protokol kesehatannya ya. Karena kesehatan itu penting banget Sobat Finansialku ya. Oke, Sobat Finansialku, ketemu lagi dengan aku Rista Swestika selaku Head Advisory dari Finansialku.com. Dan hari ini kita ada di acaranya Finance Puccino setiap hari Senin ya, jam 7 malam. Dan hari ini Rista mau bahas yang kayaknya ngehits melulu gitu ya buat Sobat Finansialku.com nih. Rista mau bahas tentang cara membedakan pinjol legal dan ilegal. Nah, sebelum Rista invite nih narasumber malam hari ini, Sobat Finansialku saat ini yang lagi terjerat dengan pinjol boleh komen dong di kolom chat gitu ya. Oke. Oh iya, jangan sampai ngutang dong ya. Oke, buat kamu semua Sobat Finansialku.com yang punya lagi punya masalah nih dengan pinjol gitu ya, silakan aja chat di kolom chat. Nanti kita akan bacain ya dengan narasumber Rista malam hari ini. Dan di Finance Fusion hari ini yang Rista bilang tadi Sobat Finansialku, kita mau bahas tentang cara membedakan pinjol ilegal dan legal. Karena faktanya banyak sekali gitu ya Sobat Finansialku yang terjerat dengan kasus pinjol ilegal ini. Nah, biar kita nggak makin terjerat gitu kan ya. Karena tadi tujuan kehidupan itu banyak banget yang harus kita wujudin. Tapi kalau terjerat pinjol dulu kan repot ya. Nah, hari ini narasumber Rista, beliau adalah Pak Tovan Saban selaku Wakil Ketua Bidang Humas dari Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AVI. Dan beliau juga selaku COO dan co-founder dari Aktivaku. Jadi narasumbernya memang luar biasa malam hari ini. Jadi kamu langsung tanya-tanya aja nanti dengan Pak Tovan Saban ya. Oke, Rista langsung invite untuk AVI bisa bergabung dengan kita. Tunggu sebentar ya Sobat Finansialku. Oke. Rista undang dulu. Oke. Semoga Pak Tovan bisa bergabung dengan kita ya. Oke, kita tunggu. Halo Pak. Halo, halo sore. Sore Pak. Pak bisa mundur sedikit biar frame-nya kelihatan Bapaknya full? Ya, sebentar ya. Tadi udah oke tuh Pak. Oke. Ya. Oke. Bisa munduran lagi Pak sedikit? Handphonenya dimundurin dikit biar Bapaknya bisa kelihatan full? Oke. Soalnya kepotong Pak atasnya, kasihan. Oh gitu. Saya sih full aja. Full aja ya. Sobat Finansialku aman ya? Oke, suara aman, sekarang gambar udah aman Pak. Oke, selamat malam Pak Tovan. Malam semuanya. Oke, malam Sobat Finansialku.com ya. Oke, Pak Tovan, apa kabarnya malam hari ini Pak? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Pak udah mulai kerja work from home atau masih udah ke kantor nih Pak? Kalau saya masih 50-50 sih. Oh, masih 50-50 ya? Masih 50-50, iya betul. Ya kita sambil lihat keadaan lah ya. Omikron juga infonya kan lagi naik nih ya. Jadi ya kita lihat. Oke, baik kalau begitu. Nah, Sobat Finansialku.com, kita mulai aja sesi untuk kita membahas tentang bagaimana sih cara membedakan pinjol legal dan ilegal. Nah, Sobat Finansialku udah lihat narasumber Rista malam hari ini. Beliau adalah Pak Tovan Saban selaku Wakil Ketua Bidang Humas dari Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AVI. Dan sekaligus COO dan co-founder dari Aktivaku. Oke, Pak, kalau ngomongin tentang Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, mungkin masih banyak juga nih ya Sobat Finansialku yang masih belum tahu apa sih Pak AVI ini Pak. Kemudian ngapain aja tugasnya gitu. Berdirinya kapan? Wah, banyak banget nih Sobat Finansialku yang nanya nih. Pak Tovan, silakan. Ya, oke. Ya, memang sih, jadi sebenarnya AVI ini juga satu organisasi yang baru berdiri di tahun 2018 ya. Okay. Jadi memang masih banyak yang mungkin belum familiar ya dengan apa sih yang dikerjakan oleh AVI. Jadi mungkin gampangnya ya, AVI itu ibaratnya kayak wadah, kayak payung ya, yang menaungi semua pelaku pinjaman online atau kita sebutnya peer-to-peer lending yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi dalam industri apapun ya, pasti selalu ada yang namanya satu organisasi yang bisa menjadi satu lembaga yang mengatur kode etik terhadap semua anggotanya. Jadi kalau misalnya
ada anggota yang melanggar atau apa segala macam gitu ya. Itu pasti harus selalu ada yang bisa menjadi kayak guru BP-nya lah ya, Oh ya, yang bisa kalau psikolog mengatur. guru BP ya Pak Tovan ya. Apalagi di AFPI itu sendiri satu industri yang lumayan besar yang menaungi anggota-anggota yang sebenarnya berbagai macam gitu modelnya. Mungkin teman-teman cuman ya mungkin kalau kita sering baca di media gitu-gitu ya, ada pinjol ilegal sama legal. Yang menjadi image dari pinjaman online itu ya, legal maupun ilegal itu cuma satu, yaitu pinjaman online yang dimana orang bisa meminjam secara cash nominal kecil gitu tanpa gunaan apapun. Padahal sebenarnya yang di bawah AFPI ini itu ada berbagai macam bentuk pinjaman online sebenarnya. Jadi apa namanya pinjaman digital ini ada yang bentuknya seperti itu, kita sebut sebagai multiguna gitu ya. Ada yang benar-benar fokus hanya untuk kredit usaha saja gitu. Jadi apa mainnya tuh benar-benar kredit produktifnya di sana. Ada yang mainnya khusus syariah saja gitu. Ada juga yang bermain hanya untuk mensuplai financing saja. Ada juga yang mainnya benar-benar pembiayaan secara berkelompok. Macam-macam gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa oh pinjaman online itu adalah kayak KTA gitu ya tanpa gunaan. Sebenarnya itu cuma satu model dari sekian banyak gitu model yang ada di sini gitu ya. Yang dinaungi oleh AFPI. Jadi tugasnya AFPI adalah bagaimana caranya bisa mengatur segini banyak pelaku-pelaku industri ini ya. Ditambah lagi banyak lagi pelaku industri yang kita sebut sebagai ilegal gitu ya, yang masuk ke sini yang jadinya nambah satu hal lagi yang harus dilakukan oleh AFPI, yaitu meningkatkan literasi keuangan gitu untuk kita semua. Kira-kira gitu sih. Visi kita sendiri sebenarnya adalah kalau AFPI ini dibangun adalah bagaimana supaya namanya akses pendanaan ini bisa meningkat di Indonesia. Misi dari kami adalah gimana caranya agar nanti tahun 2024 lah, 2024 itu yang namanya inklusi keuangan itu bisa mencapai at least 90% sesuai dengan target dari pemerintah. Nah, itu sesuatu yang kita dukung juga gitu dari di AFPI-nya sendiri. Itu sih mungkin Mbak ya untuk perkenalan dari kami. Oke, nah sobat finansialku, kalau misalnya kita ngomongin tentang peer-to-peer lending, dipikirnya nggak ada yang mengatur nih Pak Tovan gitu ya, dikiranya nggak ada yang mengatur kode etiknya. Ternyata ada nih sobat finansialku. Jadi salah satu tugas dari AFI adalah mengatur kode etik dari member-member atau anggota-anggota yang masuk dalam AFI tadi. Nah kalau misalnya tadi sobat finansialku tahu hanya pendanaan misalnya, oh KTA aja, tapi ternyata tadi banyak banget jenisnya, gitu ya Pak Tovan ya. Oke, Pak, boleh diinfo nggak sih kira-kira biar sobat finansialku ini juga makin paham, yang masuk ke dalam atau yang menjadi member dari AFI itu kira-kira ada berapa jenis pendanaan saat ini, Pak? Oke, intinya kalau kita ngomong jenis pendanaan, itu sebenarnya modelnya harus peer-to-peer lending ya. Jadi kalau kita mau peer-to-peer lending itu, kalau kita sebutnya kan pendanaan bersama ya. Pendanaan bersama ini artinya ada borrower, ada lendernya gitu. Secara industri besarnya itu kita sama-sama mengenal ya, ada namanya crowdfunding ya. Crowdfunding ini modelnya aja bermacam-macam. Crowdfunding ini ada yang basisnya adalah basisnya berdasarkan sosial gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia kita tahunya kitabisa.com dan lain-lain. Ada yang bentuknya itu project based, misalnya kalau di luar orang tahunya Kickstarter misalnya. Ada juga yang basisnya itu adalah permodalan bersama gitu. Ada juga yang basisnya pinjaman gitu. Nah, peer-to-peer lending ini adalah crowdfunding berbasis pinjaman. Nah, yang skemanya seperti ini dikategorikan sebagai pinjaman online dan masuk di dalam sebagai member AFPI. Tapi kalau kita bedah lagi, di dalam itu sebenarnya terpecah berbagai macam lagi di dalamnya. Tadi saya sempat sebutkan sebenarnya kalau kita mau ngomong secara garis besar bisnis modelnya itu bisnis model yang ada di AFPI itu sendiri mungkin dibagi atas 5 kelompok besar ya. Ada kita bilangnya pendanaan buat supplier retail, ada namanya multiguna sendiri yang selalu ada di media gitu ya. Ada yang namanya produktif, yang produktif ini juga terbagi lagi. Ada yang masuk ke segmen medium gitu ya, segmen kecil. Ada lagi masuk ke syariah gitu ya. Ada lagi bisnis model lagi yang lain adalah mainnya kelompok-kelompok kecil gitu ya, kayak mungkin tahu Grameen Bank ya. Grameen Bank itu kan mainnya membiayai komunitas perempuan gitu ya. Teman-teman peer-to-peer juga ada yang masuk ke sana gitu. Multiguna ini sendiri yang banyak ditiru oleh pinjaman yang ilegal ya. Ini pun masih bisa kita bedah lagi gitu. Ada yang benar-benar cuma cash loan gitu. Masuk lagi, ada yang mainnya
di apa namanya pembiayaan buat pendidikan gitu. Ada yang masuk lagi ke payday loan, kita bilang dia cuma kerjasama dengan HRD, orang bisa dapat gaji in advance gitu ya. Ada yang basisnya cicilan, jadi mainnya seperti e-commerce ya, kayak mungkin kita kenal e-commerce itu ada Akulaku gitu-gitu, itu kan e-commerce mereka bisa mencicil gitu ya. Peer-to-peer juga punya nih pemain-pemain yang seperti ini juga, itu basisnya cicilan. Jadi tipenya ini sangat-sangat banyak gitu dengan berbagai macam model dan berbagai macam segmen karena mereka harus fokus ke masing-masing. Saya sendiri di Aktivaku kami juga di produktif dan fokusnya malah sebenarnya di ekosistemnya cuma properti untuk saat ini fokus terutama ya. Gitu. Jadi masing-masing dengan segmentasinya sendiri, kira-kira gitu. Oke, Pak, banyak sekali ya Pak Tovan ya. Dan ini Ya, perlu diedukasi banget ya. Ya, ini perlu diedukasi banget Pak Tovan ya buat masyarakat Indonesia ya agar nggak terjebak dengan tadi ya pinjaman-pinjaman yang ilegal gitu. Karena tadi kalau misalnya dari Avi sendiri, Sobat Finansialku terbagi dalam 5 kelompok besar. Nah, dari 5 kelompok besar ini tuh banyak lagi kalau diperintilin, dikecil-kecilin lagi. Itu betul, banyak banget modelnya. Oke, nah Pak, ini kan dengar-dengar gitu kan ya Pak, baru melakukan rebranding Avi ini, betul ya? Iya, betul sekali. Oke, nah jadi Sobat Finansialku nih pengen tahu dulu nih, misalnya ya mulai dari perubahan dari bentuk logo gitu ya Pak, kemudian warna, stand segala macam, apa sih visi misi yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Avi selain tadi mendukung pemerintah agar tingkat inklusi kita naik gitu Pak Tovan? Oke. Jadi mungkin latar belakangnya dulu ya. AFPI ini kan didirikan waktu itu masih tahun 2018 ya. POJK sendiri, aturan dari OJK yang mengatur mengenai pinjaman apa namanya fintech pendanaan bersama ini juga baru keluar tuh Desember 2016. Jadi masih sangat-sangat awal ya. Dan saat itu juga pelaku bisnis peer-to-peer lending atau fintech pendanaan bersama ini juga masih sedikit ya, masih ada 30 kalau nggak salah, 30-an lebih lah. Sehingga waktu itu industri ini masih belum terlalu kompleks ya, masih simple, semua masih agak mirip-mirip lah, pemainnya udah belum terlalu banyak. Makin berkembang ke sini, ternyata kompleksitas tuh makin tinggi gitu. Ada banyak hal yang harus kita lengkapi di sana. Kita harus mengurusi yang namanya kebijakan-kebijakan, kita harus mengurusi yang namanya bagaimana caranya informasi kredit ini bisa terlindungi, perlindungan data-data pribadi, sampai ke masalah kode etik tertentu, misalnya masalah penagihan, masalah suku bunga dan lain-lain. Ini sangat-sangat kompleks gitu, sehingga kami merasa bahwa ini udah saatnya agar kita itu bisa membuat satu organisasi yang lebih baik lagi gitu ya. Kita harus membuat satu brand yang menggambarkan bahwa kondisi 2018 dan kondisi saat ini itu sudah berbeda jauh gitu loh. Apalagi kita saat ini juga punya satu misi juga bagaimana caranya mengadvokasi kebijakan agar yang namanya pinjol ilegal ini bisa dipotong duluan sebelum mereka beroperasi. Ini yang menjadi satu hal yang sampai saat ini masih belum bisa kita lakukan gitu. Karena tidak ada satu perangkat hukum yang bisa mendukung ini gitu. Nah, dari situ makanya AFPI berusaha untuk bisa berubah seperti itu. Apalagi kalau kita lihat lagi perkembangan teknologi juga luar biasa ya saat ini ya. Jadi kita berharap bahwa organisasi ini harus bisa menjadi lebih baik ya, menjadi lebih inovatif, menjadi lebih inklusif, dan yang paling penting harus bisa terpercaya gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan, terutama terpercayanya ya, menjadi satu tantangan utama buat kami karena AFPI itu anggotanya cuma 103. Yang ilegal di luar sana tuh ribuan ya. Ada yang udah ditutup itu udah 3.000-an lebih, belum lagi yang masih belum ditutup gitu. Kita ya ibaratnya kalau kita ngomong apa namanya gara-gara nila setitik hancur susu sebelanga misalnya. Kalau ini sih susunya sedikit, nilainya banyak nih. Nilainya banyak Pak, betul. Nah, jadi setiap kali kita sekarang pandemi udah mulai lumayan ya, jadi kita udah mulai lagi melakukan yang namanya sosialisasi secara offline. Kita ke Bali kemarin, ke Malang, ketemu dengan komunitas UMKM segala macam untuk berusaha untuk mengadakan edukasi gitu ya. Karena terus terang kita senang ya, inklusi keuangan ini udah mulai tinggi ya. Tapi ya mungkin Finansialku juga saya lihat sering sekali melakukan ini ya, edukasi ya. Inklusi tanpa diiringi dengan literasi keuangan yang baik itu justru bahaya ya. Ini kita bicara ya kayak api aja gitu ya. Kalau kita bisa maintain dengan baik, tapi kalau enggak bahaya gitu. Jadi literasi ini yang benar-benar juga satu hal yang berusaha dijalankan oleh AFPI sendiri gitu ya. Jadi ya mungkin kalau bisa lihat dari logonya juga kita berusaha lebih simpel gitu ya. Ada logo F-nya nih saya tunjukin ya. Nah ada F-nya ini kayak melindungi gitu, kayak payung gitu ya. Warna hijau juga
katanya juga hijau itu adalah satu melambangkan rasa aman gitu. Kita berusaha untuk hal-hal seperti itu yang kita coba untuk kita tuangkan dalam satu logo di organisasi yang kita harapkan bisa lebih baik lagi ke depannya. Tentu juga ya kita butuh banyak sekali masukan-masukan juga dari teman-teman semua gitu. Apa yang harus kami lakukan juga agar bisa industri ini bisa menjadi lebih baik. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, ya jadi dari awal aja udah ada payungnya. Artinya kalau misalnya kita kehujanan udah aman, udah ada yang ngamanin gitu sobat finansialku ya. Mudah-mudahan Jadi, kita berusaha biar payung nggak bolong aja nih. oke. Ya jadi rebrandingnya memang benar-benar dilakukan secara totalitas ya Pak Tovan ya. Ya. Oke, ini katanya info menarik nih, info begini harus terus nih dilakukan karena banyak banget ya saya rasa teman-teman di luar sana juga yang semakin hari semakin terjebak dengan pinjaman online gitu ya Pak Tovan ya. Oke, Ya, Pak itu dia Tovan. makanya. Oke, kita lanjutin lagi Pak Tovan. Kalau tadi udah Ya. disinggung di awal gitu ya bahwa salah satu tugasnya adalah membuat kode etik. Nah, kira-kira selain kode etik dan mewadahi dari semua peer-to-peer lending atau pinjaman online yang ada saat ini, yang tentunya sudah pasti legal gitu ya Pak Tovan. Kira-kira apa sih Pak tugas yang lebih spesifik lagi dari APFI ini Pak? Oke, sebenarnya AFI itu kita punya yang namanya 5 pilar kebijakan ya. Ada 5 pilar kebijakan nih. Jadi 5 pilar ini salah satunya adalah advokasi kebijakan tadi sebenarnya. Advokasi kebijakan ini maksudnya nomor satu adalah advokasi kebijakan. Maksudnya bagaimana caranya kita itu bisa berkomunikasi dengan semua regulator gitu ya di Indonesia. Kita bisa mengeluarkan usulan-usulan gitu ya agar industri ini bisa lebih bagus sekaligus juga menjadi lebih aman. Contoh gampang mungkin gini ya. Kita ngomong mengenai pinjol ilegal gitu ya. Pinjol ilegal ini kan muncul dengan berbagai macam bentuk. Betul. Mungkin udah sering dibahas juga di media ya. Muncul bentuknya koperasi misalnya gitu ya. Kalau koperasi dibentuk, dibuat terus pinjam dan terima simpanan, itu kan bukan ranahnya OJK gitu. Ranahnya di koperasi gitu. Apa yang salah dari mereka gitu? Mereka akan salah pada saat penagihan jadi ngaco gitu. Nah, tapi pada saat pengumpulan data ini jadi agak susah nih siapa yang harus bisa menangkap mereka gitu. Atau mungkin kita juga mengusulkan bagaimana kalau misalnya kita di level di pembukaan rekening dari organisasi-organisasi tersebut, bank harus bisa aware di awal gitu. Atau payment gateway misalnya, toh transfer itu selalu lewat situ. Nah, kebijakan-kebijakan ini kita berusaha untuk bawa agar ini bisa diurus. Salah satunya lagi mungkin undang-undang perlindungan data pribadi misalnya. Pada saat ada organisasi tidak resmi mengumpulkan data pribadi, maka bisa ditindak pidana. Kalau sekarang kan kita masih belum bisa untuk seperti itu kan. Nah, hal-hal ini yang bisa kami coba untuk maju ke sana gitu. Itu satu. Kedua juga ada lagi namanya bagaimana kita membuat satu pusat informasi data misalnya. Pokoknya buat apa gitu supaya orang-orang kalau minjam itu nggak ada pinjaman berlebih gitu ya. Mungkin kalau dari yang teman-teman dari perbankan tahu ya, kita punya namanya slip checking, BI checking gitu ya. Kita bisa cek dia punya pinjaman di bank apa aja gitu. Tapi kan itu 1 bulan sebelumnya gitu. Tapi yang up to date itu nggak ada. Nah, AFI berusaha untuk membuat satu wadah di mana semua dari peer-to-peer lending ini tuh bisa memberikan data secara real time. Kita bisa monitor gitu. Oh, si Tovan nih minjam kemarin abis naik Gojek, terus pay later gitu. Kita bisa tahu hari ini. Oh, gitu. Jadi pada saat mau minjam lagi, kita bisa monitor gitu. Oh, ini orang jangan-jangan pinjaman berlebih gitu. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah kolaborasi. Kita berusaha untuk bisa berkolaborasi dengan industri yang lain. Kita tahu fintech itu kan nggak cuma kami gitu. Fintech itu banyak gitu. Fintech itu ada payment segala macam. Finansialku juga mungkin masuk ke inovasi digital ya di OJK gitu ya. Fintech segala macam. Nah, saat sekarang ini kan kita harus kolaborasi ya. Dan kolaborasi itu harus ada dari tingkatan organisasi dulu gitu untuk bisa masuk ke sana. Nomor berikutnya lagi kita ada pedoman perilaku. Nah, pedoman perilaku ini juga yang menjadi satu hal pegangan buat teman-teman semua di peer-to-peer lending. Pedoman perilaku ini dari masalah bagaimana penawaran itu dilakukan gitu ya. Produknya harus seperti apa, bunganya kayak gimana, terus penagihannya harus gimana. Itu yang diatur sehingga pada saat terjadi pelanggaran maka ada tim kode etik yang akan menindak gitu. Pilar terakhir adalah literasi dan edukasi, dan itu yang saat ini juga kita berterima kasih banget dari Finansialku bisa meluangkan waktu juga untuk bisa berkomunikasi dengan kami, karena ini salah satu pilar AFI gitu ya, untuk bisa meningkatkan literasi dan juga memberikan edukasi gitu pada masyarakat tentang industri pinjaman online ini gitu, industri pendanaan bersama di Indonesia. Gitu, Mbak. Oke.
Oke, oke. Ini menarik banget loh Pak Tovan ya. Dari tadi itu saya mencatat bahwa tadi itu di dalam AVI juga itu ada 5 kelompok besar gitu ya. Kemudian ada 5 pilarnya. Saya pengen tanya ini Semuanya bisa 5 nggak ya. dari angka 5 gitu ya. Ya maklum ya Pak ya gitu kan. Oke, sobat finansialku, Rista ingetin lagi bahwa dari Avi tadi itu kalau ditanya tugas ngapain sih, tugasnya tuh ngapain gitu, tugasnya bukan main-main nih sobat finansialku ya, karena tadi prosesnya adalah rebranding, pengen jadi yang lebih baik dan melindungi konsumen. Pastinya ada 5 pilar tadi yang menjadi pedoman dari Avi sendiri. Yang pertama adalah gimana caranya untuk advokasi kebijakan tuh sobat finansialku ya. Nah kemudian ada sebagai pusat informasi data, itu menarik loh kalau misalnya tadi ya Pak, oke Rista gitu ya, oh dia punya cicilan di bank ini, kayaknya kalau mau ngambil lagi kayaknya udah nggak bisa nih. Itu sebenarnya bisa mengontrol masyarakat kita juga untuk nggak terlalu banyak ambil Betul, utang. Jadi kondisi keuangannya jadi nggak apa ya, utangnya nggak lebih posisinya dari 30% ya Pak Tovan ya. betul, betul. Kita memang sadar sebenarnya gini, karena kalau mungkin literasi yang finansialku sering buat juga kan, intinya kan 30% gitu-gitu, tapi kan habit dari consumerisme ya, apalagi dikasih kemudahan, itu juga kita sadari bahwa itu juga tinggi ya. Jadi Betul. ya dari sisi demand-nya kita coba kita tingkatkan literasinya, satu sisi dari sisi supply-nya pun kita coba untuk kita bagaimana caranya memanfaatkan teknologi agar ini pun bisa kita monitor gitu. Jadi kita bantu untuk ngerem juga gitu dari situnya. Jadi ini pelan-pelan juga kita bikin satu kebijakan-kebijakan, misalnya pada level berapa orangnya nggak boleh menerima pinjaman, atau kalau sudah ada beberapa P2P masuk di situ nggak boleh lagi ditambahkan. Hal-hal itu kita terus pelajarin gitu, dan kebetulan sistem kami itu benar-benar selalu diupdate setiap malam ya. Jadi benar-benar kalau hari ini orang mengambil pinjaman online, besok pun kita semua udah bisa lihat gitu. Beda dengan BI checking ya, BI checking kan lag-nya bisa sebulan ya. Kalau di kami benar-benar sehari udah bisa kita tahu. Real time ya Pak. Nggak real time juga sih, tapi jeda sehari aja. Jeda sehari ya, tapi paling nggak itu bisa aja nih buat kita yang oh ini mau ngajuin pinjaman gitu ya, nanti kita cek dulu lah ya, nunggu 1 hari Bisa gitu langsung, ya. langsung kelihatan. Ya, ini salah satu yang saya seneng banget nih Pak kalau ada kayak gini. Artinya apa tadi? Tujuan kita untuk inklusi ya, meningkatkan inklusi sama literasi makin lebih tinggi nih gitu ya. Semoga Finansialku sama Alfi juga bisa ya semakin terus mengedukasi masyarakat Indonesia untuk menekan nih ya tingkat Oke. Halo Pak, aman ya Pak? Iya, halo. Ya, tadi agak lag dikit ya. Oke, ya. Nah, kemudian agak lag sedikit ya, oke. Baik Pak, tadi ada kolaborasi juga, kemudian ada pedoman perilaku, jadi para members yang di AVI ini gitu kan ya, harus diatur juga nih gitu ya, perilakunya harus seperti apa, kode etiknya. Kemudian ada literasi dan edukasi, dan ini luar biasa. Pak, pertanyaan berikutnya gitu ya, ini kayaknya banyak yang nyimak gitu ya, oh bagus AVI gitu ya, ayo Pak berantas ilegal gitu ya, udah banyak banget yang komen. Pak, yang bisa gabung ke dalam AVI ini ada kriteria khusus nggak sih Pak Tovan? Oke. Keanggotaan AVI itu so far dibagi 2 ya. Satu adalah keanggotaan AVI dari pelaku industri sendiri. Jadi kalau mau join ya berarti dia harus memenuhi kriteria yang telah diatur oleh regulator kami, yaitu OJK gitu ya. Kita punya namanya POJK 77. Nah, dia harus memenuhi itu semua gitu ya. Dari situ baru dia bisa daftar ke AVI. Dari AVI akan melakukan review terhadap bisnis model dan lain-lain. Ada sertifikasi buat pemegang saham, komisaris, direksi segala macam. Kalau oke, dia bisa join sebagai anggota AVI. Nah, selain itu juga ada lagi anggota AVI yang diambil dari ekosistem keuangan gitu. Ekosistem keuangan ini apa gitu ya? Ekosistem yang memang selama ini mensupport para anggota AVI gitu. Macam-macam di situ, ada anggotanya itu dari misalnya tanda tangan digital gitu ya. KYC gitu, KYC digital, ada multi finance juga, ada macam-macam gitu yang kira-kira ada payment gateway juga ya di situ. Jadi yang kita bisa saling berkolaborasi untuk bisa membentuk industri dari fintech pendanaan bersama jadi lebih kuat gitu. Kira-kira seperti itu sih. Jadi dan kalaupun join di AVI dari industri ekosistem, maka yang paling utama adalah mereka juga memang sudah resmi atau legal tercatat di regulatornya masing-masing gitu. Oke.
Oke, jadi benar-benar nggak sembarangan gitu ya Pak yang untuk bergabung dengan AFI sendiri. Karena tadi Ya, ada harus sesuai dengan POJK nomor 77, kemudian dilakukan review juga dan ada proses sertifikasinya juga. Ya, bisnis modelnya juga dicek dulu gitu ya. Tapi lagi-lagi nih Pak Tovan, namanya netizen gitu ya, masyarakat Indonesia. Betul Pak, yang gabung di AFI itu semuanya aman Pak. Oke. Silakan Pak Tovan. ya. Eh, nah ini kita kalau ngomong aman dua sisi ya. Ada borrower, ada lender gitu. Ya, Amannya juga dari sisi apa? Kalau dari sisi borrower, amannya dalam arti dapat dana terus nanti nggak diteror macam-macam gitu kan. Dari lender keamanannya adalah dananya balik nggak gitu kan. ya. Intinya di situ. Dari sisi yang lebih luas lagi, keamanannya itu adalah keamanan data pribadi. Bocor nggak nih gitu kan. Kayak gitu, gitu. Nah, eh, sebenarnya semua ini coba dimitigasi oleh API gitu ya. Jadi kita punya berbagai macam persyaratan. Kayak tadi kita ngomong untuk bisa memitigasi risiko yang ada di sisi lender, dari sisi borrower, kita punya kode etik dan lain-lain ya. Ya. Dari sisi keamanan data segala macam kita punya persyaratan kayak ISO gitu-gitu ya. Kita mengharuskan mewajibkan semua semua apa semua level itu punya punya pemahaman yang sama gitu. Di API juga kita punya sertifikasi buat nggak cuma buat BOD, nggak cuma buat komisaris atau pemegang saham, ada juga misalnya sertifikasi untuk apa tenaga accounting misalnya, memastikan bahwa dia melakukan tugasnya dengan baik gitu. Kita juga apa berusaha untuk memitigasi lagi hal-hal yang lain kayak misalnya tidak boleh melakukan pengumpulan dana. Jadi dananya harus kemana nih? Kita buatlah yang namanya RDL gitu kan. Kita nggak boleh menampung dana, nggak boleh menawarkan dengan sembarangan gitu. Cuman kalau kita bilang bahwa 100% aman, seperti juga di investasi dan lain-lain, ada aja yang mungkin bisa bocor ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memitigasi dan yang tadi kita bilang bahwa ada kolaborasinya gitu ya, ada kita buat tata kelola dengan informasi sebagai hal atau pilar. Maksudnya adalah bagaimana caranya agar loophole-nya, ada bolong-bolong kekurangan-kekurangan ini bisa selalu kita tambal gitu. Tapi saat ini kami berusaha untuk mengejar semua lubang yang ada ini kita tambelin gitu. Sampai kita lihat apalagi kekurangan kita coba lagi gitu. Yang jelas kalau misalnya kita udah buat satu kode etik terus ada member yang ternyata melanggar sehingga membuat itu tidak aman, maka ada sanksi tertentu yang ada dari AFPI maupun dari OJK-nya sendiri. Gitu Mbak, kira-kira. Jadi udah double nih ya sisi dari pengamanannya ya Pak Tovan sendiri ya. Oke, nah Semoga ya, untuk itu semoga. makanya untuk Sobat Finansialku betul sekali kita wajib berkolaborasi dan kalau misalnya Sobat Finansialku ada yang perlu dikasih masukan buat Afi gitu ya, maka jangan salah gitu ya. Langsung aja follow IG-nya Afi gitu. Jadi Sobat Finansialku bisa kasih masukan juga ke tim Afi untuk jadi lebih baik lagi ke depannya Sobat Finansialku ya. Betul, Oke, betul. Pak. Soalnya maksudnya gini, mungkin motong dikit, jangan cuman mungkin kesel atau marah-marah aja, tapi kasih masukan juga gitu ke kami ya. Jadi kami juga bisa tahu nih, kita harus gimana nih biar lebih ini lagi. Karena yang ada di lapangan kan teman-teman semua nih, kita kan ngawasi dari sisi kami sebagai pelakunya gitu kan. Cuma di lapangannya kayak gimana? Nah, hal-hal ini sih kita butuh sih komunikasinya dua arah gitu jadi. Betul, setuju banget. Jadi sobat finansialku ya, para netizen gitu ya, jangan hanya bisa, wah ini susah nih begini-begini gitu. Tapi kamu juga harus kasih masalahnya apa, solusinya kira-kira apa. Siapa tahu bisa difasilitasi oleh Afi pastinya ya. Oke, Pak Tovan ini menarik banget dan saya udah paling tidak, saya udah paham juga nih ya tentang Afi ini apa sih gitu ya. Dan ternyata ya agak ya aman sih kalau menurut saya ya. Jadi sobat finansialku, kalau misalnya ada apapun bisa langsung aja follow IG-nya Afi dan bisa kasih masukan-masukan ke Afi biar tadi dunia digital kita atau pendanaan ini jadi bisa lebih aman ke depannya dan tingkat literasi atau inklusi keuangan kita juga jadi lebih meningkat Sobat Finansialku ya. Ya. Oke, Pak, kita masuk nih. Dari tadi tuh udah banyak, oh Pak pinjol sama aja Pak, nagihnya bahaya loh bla bla bla. Tadi kalau bisa Bapak lihat ya, para komennya gitu ya. Oke, Pak, kita masuk ke dalam materinya untuk ngomongin tentang si pinjol ini Pak. Kalau tadi kita udah tahu tugasnya dari Afi seperti apa, visi misinya seperti apa gitu ya. Kemudian strateginya seperti apa dan which is itu saya juga acungin jempol gitu. Wah, saat ini paling tidak model pendanaan sudah ada yang mengawasi dan punya kode etiknya. Nah, kalau ngomongin tentang pinjol sendiri nih Pak, gitu ya, yang ilegal gitu ya. Udah banyak yang diblokirin, kurang lebih kalau nggak salah itu ada 3.193. Ya. Bukannya makin hilang, biasanya kan gitu ya, hilang satu ini malah tumbuh 1.000 tuh Pak Taufan ya gitu ya, Ya, gitu. Nah kalau melihat ini Pak, sebenarnya fenomena apa sih Pak yang terjadi di masyarakat kita Pak Taufan? ya gimana ya? Kalau sebenarnya kalau kita lihat dari data ya, kita ngomong bukan dari sisi
pinjaman pribadi multiguna ya. Kita ngomong dari sisi UMKM aja misalnya. Kalau dari riset dari AMPI sendiri itu dari data yang kami kumpulkan gitu ya, katanya itu kebutuhan dana dari UMKM aja itu bisa mencapai 2.600 triliun gitu ya. Sedangkan kemampuan pendanaan dari teman-teman perbankan itu per tahun cuma 1.000 triliun. Artinya tuh gap-nya ini masih sangat-sangat jauh gitu ya, kebutuhan dananya ini. Dan ini kita baru ngomong UMKM. AFPI sendiri sudah dari, industri peer-to-peer lending ini udah dari 2017, sejak 2016 POJK keluar, 2017 mulai ada sampai saat ini, secara kumulatif sampai 300 triliun pun belum. Gitu. Artinya gap yang dibutuhkan pendanaan ini jauh lebih besar dari dibanding yang provider yang ada. Habit dari masyarakat kita yang cepat untuk bisa mengajukan pinjaman. Nah, ini yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ya, karena dengan mudahnya membuat aplikasi gitu ya, terus habis itu nge-push mereka masuk ke dalam Play Store tanpa ada filternya gitu. Terus bisa nge-push lagi mengenai iklan lewat WhatsApp, lewat mana gitu ya. Sehingga orang akhirnya dengan gampangnya langsung masuk, terus langsung download, langsung ngambil gitu. Dari sekian banyak itu kan ada yang bagus, ada yang enggak. Pinjol ilegal itu kan nggak dibatasi bunganya ya. Jadi mereka bisa ngambil bunga seenak-enaknya gitu. Ada yang macet, yes, tapi secara margin mereka juga di cover oleh yang lain masih ada gitu. Jadi kalau buat mereka kuenya ini enak banget gitu. Begitu dia hajar di sini, mereka bisa hidup lagi dari sana. Dan lebih enaknya lagi dari mereka adalah mereka hanya bisa dihajar kalau ada pengaduan gitu. Jadi tunggu karena sesuatu terjadi baru bisa dilaporkan gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya mereka nggak bisa ditangkap gitu. Ibaratnya seperti gitu. Nah, makanya API juga gemes juga nih seperti ini ya. Makanya kami kan tadi advokasi kebijakannya gimana nih? Kita komunikasi dengan Kominfo, tolong dong kita komunikasi dengan Google gitu ya buat batasi Play Store-nya. Kita komunikasi dengan Bank Indonesia, tolong dong kita dengan perbankan dan payment gateway-nya kita komunikasi bagaimana caranya agar bisa membatasi akses mereka buka rekening. Terus kita komunikasi dong dengan Kementerian Koperasi biar supaya orang kalau bikin koperasi dengan seenaknya bikin aplikasi digital gitu. Koperasi kita komunikasi juga dengan DPR agar undang-undang perlindungan data pribadi ini bisa cepetan disahkan misalnya. Hal-hal itu sih yang menjadi menjadi sesuatu yang kita coba gaungkan ya, karena kebutuhan atas pinjaman ini juga sangat-sangat besar ya, dan literasi ini juga agak susah buat di-push ya. Di-push untuk masyarakat. Jadi ya kami berharap ya yang tadi kita bilang literasi keuangan ini bisa naik seiring dengan inklusi ya di 2024, 2025. Kalau itu udah naik sih harusnya mungkin bisa lebih terkontrol ya. Tapi selama itu belum ada di sana, nah ini jadi PR kita bersama nih gitu. Oke, saya setuju banget nih Fatovan gitu ya, bahwa ini bukan PR hanya pemerintah aja gitu ya, tapi ini adalah PR kita bersama Sobat Finansialku.com gitu ya. Makanya waktunya kita untuk berkolaborasi saat ini. Jadi bukan hanya menyalahkan, wah pemerintah kurang ini, wah DPR kurang ini, wah ini AFI kurang ini, no, enggak. Jadi kita tetap harus saling komunikasinya itu harus dari berbagai macam arah gitu ya Pak ya. Sampai belibet saya ngomong Pak, saking semangatnya nih Pak Tovan gitu ya. Karena ternyata tugasnya AFI itu banyak sekali ya Pak Tovan ya. Aduh, Sobat Finansialku. Ya, lumayan. Lumayan. Ya, demi mengamankan ya dan meningkatkan literasi keuangan, tugasnya banyak sekali dari AFI. Jadi iya, sama juga mungkin ya tadi ya, literasi keuangan mengenai industri ini sendiri itu seperti apa gitu. Karena masih banyak yang belum, ya tadi seperti di awal kita bicarakan ya, orang selalu bilang bahwa yang namanya pinjaman online itu ya satu model aja gitu, modelnya kayak KTA. Tapi sebenarnya kan nggak begitu gitu. Kita punya banyak model gitu. Nah, ini yang kita coba untuk terus jalankan gitu. Yes, betul ya. Pelan-pelan aja ya Mbak. Iya, saya saking semangat nih ngomongnya gitu ya. Karena banyak banget nih Pak Tovan, klien dari Finansialku.com aja tuh yang datang, Kak terjerat utang, Kak terjerat pinjol. Jadi pengennya, aduh tadi 2022 bebas utang ya Pak Tovan ya. Oke. Oke Pak Tovan, kalau ngomongin tadi ya, jadi banyak sekali ya kenapa sih fenomena pinjol ini meningkat akhir-akhir ini. Udah dihilangin 3.000, muncul lagi puluhan ribu, banyak gitu ya. Bukannya kata satu hilang banyak gitu ya. Oke, Pak Tovan, kalau ngomongin lagi nih, ciri-ciri pinjol ilegal sama legal, ini juga kan harus kita gaungkan terus nih, gitu ya. Karena bukan hanya kemudahan aja yang kita dapetin gitu ya, tapi apa sih ciri-ciri yang harus banget kita perhatikan dari pinjol ilegal maupun legal nih, Pak Tovan? Ya, karena semua digital ya.
Jadi emang Mm-mm. jadi nyaru ya, jadi nyaru banget nih antara legal dan ilegal. Apalagi ya kalau sekarang itu yang makin heboh kalau di Play Store gitu ya. Ini yang ilegal-ilegal dengan gampang ini mengcopy identitas Mm-mm. dari yang legal nih. Jadi ya sama kayak orang lain mengcopy ini ya identitas di Instagram ya misalnya. Ini di Play Store juga dengan gampang bisa mengcopy gitu. Jadi kalau mau gampang ya, kalau kalau kita kan selalu bilang bahwa oh kalau mau tahu yang ilegal ya coba masuk ke OJK gitu, cek di sana. Cuman pada prakteknya kan nggak segampang itu gitu masyarakat kita mau untuk ke sana gitu. Jadi Betul. kalau mau tahu mungkin untuk membedakan ya pertama adalah pada saat kita mau minjem gitu ya lewat aplikasi gitu ya. Terus pada Mm-mm. saat mendownload tinggal lihat akses yang diminta itu seperti apa gitu. Kan AFPI juga saya juga pernah baca di Finansialku juga pernah bahas mengenai yang namanya camilan ya, ada kamera, mikrofon, location gitu ya. Jadi pada saat kita install terus di situ diminta akses yang lebih dan banyak dari 3 hal itu, maka sudah bisa Mm-mm. dipastikan itu adalah apa ilegal gitu di Oh. sana. Terus kemudian mungkin yang gampang lagi yang kedua adalah pada saat kita tiba-tiba terima SMS gitu ya atau terima WhatsApp gitu yang bilang bahwa kami menawarkan pinjaman ini gitu ya, unduh dari sini gitu misalnya. Itu juga udah pasti ilegal karena aplikasi yang legal yang terdaftar di OJK yang juga member dari AFPI ini sendiri Mm-mm. itu dilarang keras untuk melakukan penawaran dengan cara seperti tadi gitu. Penawaran Mm. lewat SMS atau WhatsApp itu hanya boleh dilakukan kepada membernya. Jadi orang sudah menjadi anggota, sudah daftar gitu ya. Atau dengan perjanjian sebelumnya itu bisa. Tapi kalau Mm. tiba-tiba out of nowhere dapat SMS segala macam gitu-gitu, udah dipastikan itu ilegal gitu. Kalau mau diselami lebih detail lagi ya, kalau mau membaca juga peraturan segala macam gitu, nah itu mungkin bisa tahu lebih detail lagi gitu karena masalah di alamatnya, masalah di term condition yang nggak jelas gitu ya, masalah Mm. di bunga yang tidak dicantumkan di sana. Nah hal-hal itu juga sebenarnya bisa menjadi indikasi dari yang ilegal. Tapi yang paling gampang sebenarnya tadi akses satu, yang kedua adalah bagaimana caranya mereka menawarkan produk tersebut. Kalau lewat WA atau SMS gitu ya udah pasti ilegal. Gitu Mbak. Oke, oke. Yang paling poin pentingnya adalah tadi aksesnya seperti apa, Sobat Finansialku gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menawarkannya. Kalau menawarkannya Ya, lewat SMS gitu ya, lagi-lagi enak-enak tidur, toto dapat SMS gitu kan ya. ya, Nah itu udah pasti ilegal tuh Sobat Finansialku ya. ya. Kalau Yang ada yang legal tiba-tiba nawarin kayak begitu, screenshot lapor ke AFPI deh, ditindak tuh. oh oke, itu langsung ya laporin ke Kan Afi nggak aja boleh. nanti langsung ditindak. Ya, Oke, aku baru tahu tuh. Karena aku juga sering banyak tuh Pak, dapat banget ya di SMS gitu ya. Ini dari mana sih nomor handphoneku dapat gitu ya? Kok bisa aja ditawarin seperti ini gitu ya? Nah, sobat finansialku, Rista akan buka 3 pertanyaan untuk 3 penanya ya, buat kamu semua yang mau tanya langsung. Bagaimana sih proses kerja di AFI gitu ya? Kemudian tentang pinjol ilegal seperti ini, boleh aja langsung di kolom chat nanti akan dibantu jawab oleh Pak Taufan pastinya ya. Oke, Pak, aku lanjut lagi ke atas ya, Pak. Ini ada pertanyaannya udah banyak banget numpuk nih, Pak. Oke, Pak. Ini saya boleh sebut merek nggak ya? Ini ada pertanyaan dari SKNAA01 gitu ya. Ada beberapa pinjol juga nih, soalnya bukan peer-to-peer lending nih, Pak. Kira-kira bisa ngadu juga nggak sih ke AFI, Pak? nah, kalau dia bukan peer-to-peer lending, ya otomatis gini ya. Kalau kalau misalnya kita anggap sebagai sekolah, kita kan tadi kayak misalnya kami AFPI itu guru BP gitu ya. Ya. Tiba-tiba diaduin anak sekolah sebelah gitu. Yang bisa kami Mm-mm. lakukan adalah kita lapor ke mungkin kementeriannya gitu kan. Sama kalau di AFPI juga gitu. Kalau bukan apa? Bukan member AFPI, terus Oke. ada pengaduan masuk kami yang kami lakukan adalah kami fasilitasi untuk kami laporkan kepada ada namanya SWI ya, Satgas Waspada Investasi Ada untuk investasi. bisa ditindaklanjuti gitu. Mm-mm. Karena kalau dari kami sendiri nggak bisa menindaklanjuti itu gitu, karena kami adalah badan yang bisa mengawasi ataupun menindak member-member yang ada di bawah kami saja gitu. Cuman kalau yang Oh. di luar kayak gitu ya, kita akan bantu untuk bisa eskalasi ke pihak terkait lewat SWI ya, ke polisi, kepolisian juga iya gitu. Kami akan bantunya di sana sih. Oke, jadi kalau untuk bukan member dari AFI sendiri, sobat finansialku, dari AFI akan menjadi menjembatani gitu ya, misalnya Ya, ke SWI gitu ya, ke Satgas Waspada Investasi atau misalnya ke kepolisian gitu ya. Nah, itu menjembatani. Jadi tidak bisa menindak langsung kalau bukan member dari AFI ya. Oke, Pak, pertanyaannya, ketika kita download nih ya si pinjol tadi, data kita kan kerekam di sana. Ini banyak pertanyaannya yang masuk juga. Kira-kira data kita itu rekam jejaknya bisa dihapus nggak sih Pak Taufan?
Nah, sebenarnya itu bisa ya. Jadi kalau misalnya kita pun selesai dari kita udah nggak menjadi pengguna lagi gitu ya, Ya. kita bisa minta untuk apa namanya Mm-mm. tidak menjadi anggota lagi dan minta untuk dihapus. Sebenarnya itu bisa. Mm-mm. Memang ada kepentingan juga dari para platform ini untuk jadi misalnya kita pernah minjam atau kita pernah misalnya menjadi pendana, otomatis kan butuh historinya itu untuk kita di log kita itu pasti ada gitu ya. Kita butuh seperti itu. Tapi belakangan juga kita emang lagi mengupayakan dan sudah berjalan sih setahu saya di member Afi juga bahwa kalau misalnya kita berhenti menjadi pengguna pun data-data kita itu juga udah bisa untuk kita hapus dari sistem kami gitu. Selain memang pada saat menjadi member pun kita itu ada namanya ISO ya, ISO 27001 mengenai keamanan data. Yang mana ISO ini juga setiap tahunnya harus ada surveillance test ya, yang harus memastikan bahwa data-data ini memang terjaga dengan baik, baik di kantor sendiri, di server maupun prosedur dari perpindahan data dan lain-lain. Itu diyakinkan untuk kita amankan gitu. Tiap 3 tahun sekali sertifikasi ini harus diulang lagi gitu ya. Nah, cuman ya seperti tadi, selain memastikan bahwa data-data ini selalu aman gitu ya, satu hal lagi adalah memastikan juga bahwa kalau orang udah nggak mau menggunakan data lagi, dia bisa melakukan request untuk melakukan penghapusan data tersebut. Gitu, Mbak. Oke, oke. Jadi bisa ya untuk request ya. Katanya mantep banget nih infonya dari Afi katanya ya. Diskusinya menarik katanya. Sangat sebenarnya. Alhamdulillah, thank you ya sobat finansialku ya. Katanya, oh masih sering nih dapat SMS dari pinjol ilegal. Tadi nggak apa-apa gitu ya. Nanti Afi akan bantu untuk jembatanin gitu ya. Tapi kalau bukan member Afi sekali lagi, Afi nggak bisa langsung bertindak begitu aja sobat finansialku ya. Oke, Ya, Pak betul. ada pertanyaan lagi. Oke, tunggu sebentar. Oke, biasanya apa saja? Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi. Biasanya apa saja yang jadi pertimbangan pengajuan kita dipinjol itu diterima? Kok banyak yang nggak bisa bayar tagihan? Oke, ini Pak. Sorry, maksudnya diterima tapi ternyata nggak bisa bayar tagihan gitu ya? Atau? Ya, ya, jadi gini Pak, karena gini, biasanya apa aja sih yang menjadi pertimbangan pengajuan kita dipinjol itu diterima? Kenapa kok banyak diterima tapi gagal bayar gitu ya Pak ya? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong kriteria untuk bisa terima di pinjaman online, seperti saya bilang tadi, kita sebenarnya punya 5 kelompok besar nih. Kita ngomong Ya, yang mana dulu nih gitu ya. Kalau kita ngomong mengenai kredit produktif, mungkin yang gampang kredit produktif, ya syaratnya adalah lengkapi semua dokumennya, dokumen legalitasnya, dokumen usahanya, cash flow-nya, laporan keuangannya, gitu ya, mutasi rekening, proyeksi pekerjaan, itu semua yang menjadi syarat untuk bisa diterima di pinjaman online yang produktif misalnya. Kalau yang konsumtif itu adalah semua data-data yang kayak kita ngajuin kartu kredit ya, gaji dan lain-lain. Di samping itu juga mungkin platform-platform ini juga mereka punya cara-cara sendiri untuk bisa menilai dari orang tersebut ya. Mereka bisa monitor dari sisi telco scoringnya dan lain-lain. Nah, mungkin banyak yang masih yang belum termonitor adalah yang seperti saya bilang tadi ya, kita belum bisa tahu nih orangnya nih sebenarnya punya pinjaman nih ada di mana aja, ada berapa banyak aja gitu ya. Nah, itu yang coba Akti juga fasilitasi agar kita bisa sama-sama monitor nih kebutuhan seperti apa. Itu kita baru bisa monitor dari sisi pinjaman dia di kita aja gitu ya. Di pinjaman online aja gitu, di fintech pendanaan bersama aja. Kita bisa lihat dia day to day-nya seperti apa. Tapi kalau dia punya pinjaman di perbankan atau dia punya pinjaman kartu kredit, kita bisa monitornya telat 1 bulan 2 bulan karena kami kan nggak bisa mengakses slick seperti teman-teman perbankan gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa menjadi satu trigger ya, di mana orangnya ternyata begitu kita approve, wah ternyata dia punya pinjaman di tempat lain nih yang kita nggak bisa ke monitor. Nah, ini juga menjadi kendala di kami yang berusaha kami coba untuk sinergikan ya dengan lembaga yang lain untuk bisa kita monitor di sana. Di samping itu juga ya perubahan kondisi dan lain-lain itu juga bisa menjadi faktor juga gitu ya. Orang yang memang butuh pinjaman gitu. Kalau kita ngomong pinjaman konsumtif ya, dia butuh pinjaman gitu, ternyata pas berjalannya dia ternyata nggak mau bayar gitu ya, karena mungkin nggak memperhitungkan kemampuan bayarnya dulu gitu. Kalau kita ngomong produktif, mungkin pada saat dia mau bayar ternyata pemberi kerjanya yang nggak bisa melakukan pembayaran. Nah, hal seperti itu sih banyak yang harus kita nilai untuk kita bisa kita justifikasi ini orang kenapa sih nggak bisa bayar gitu. Tapi kalau di awal sebenarnya faktor sortirnya dari pembobotan risiko kreditnya pun sudah dilakukan oleh semua platform ya, karena yang namanya default ya
Itu sesuatu hal yang kita hindarin banget gitu. Cuman probability untuk terjadi itu pasti ada gitu. Nah, yang kita lakukan ada berusaha bagaimana caranya untuk bisa memperkecil peluang itu gitu. Jadi. Oke, ya jadi sobat finansialku bertahap ya, berproses ya, tapi gimana pun juga Afi berusaha untuk memperkecil peluang terjadinya gagal bayar tersebut. Makanya dari awal tadi Afi juga bekerja sama gitu ya dengan perbankan segala macam, atau misalnya ke DPR atau MPR gitu ya, untuk menyuarakan gimana sih masyarakat ini tetap aman gitu ya dengan adanya sih pendanaan yang vintage ini gitu sobat finansialku ya. Oke Pak, kita lanjut lagi nih. Kalau udah ngomongin vintage itu Pak, banyak banget yang mau tanya ya. Oke. Oh, banyak UMKM yang terbantu dengan adanya vintage atau peer-to-peer lending. Alhamdulillah kalau begitu ya. Berarti itu Anda bertemu dengan yang tepat gitu ya Pak ya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Kazibank_metal. Berapa jumlah pinjol legal saat ini Pak? Kayaknya perlu juga nih Pak tahu nih masyarakat Indonesia Pak. Ya, saat ini jadi kan gini, kalau kita ngomong mengenai industri pinjaman online, industri fintech pendanaan bersama, itu prosesnya itu ada 2 tahap ya. Pertama dia terdaftar dulu, setelah itu baru mengajukan proses untuk berizin gitu. Mungkin teman-teman juga mungkin lihat ya, dulu itu yang namanya peer-to-peer lending terdaftar itu banyak banget gitu. Rekornya kalau nggak salah tuh sampai hampir 200 kalau nggak salah yang terdaftar dan legal ya. Kalau terdaftar itu pasti legal ya. Nah, tapi habis itu mereka harus menyempurnakan semua hal di dalamnya. Perangkat-perangkat itu harus sempurnakan gitu ya. Segala macam. Banyak deh OJK tuh ngatur segala macam hal untuk memastikan bahwa semua industri, semua stakeholder di sini aman gitu. Nah, pada saat proses perizinan ini baru proses seleksinya dilakukan gitu ya. Ada yang kurang ini sehingga mereka harus kembalikan gitu tanah daftarnya. Gitu terus sehingga akhirnya per 3 Januari kemarin itu sudah resmi dari OJK bahwa semua fintech pendanaan bersama di Indonesia itu semua udah resmi berizin. Jadi nggak ada lagi yang terdaftar dan totalnya adalah 103. Jadi dari tadi yang sekian banyak gitu ya, terseleksi semua tinggal 103 gitu. 103 ini terbagi dari ada 50-an itu yang mainnya di multiguna secara grup besar gitu ya. Ada 40-an yang ada di produktif gitu dan kalau nggak salah ada 7 yang di syariah gitu. Totalnya kebentuknya di 103, di mana ini yang tadi kita bahas yang mengcover ada 5 model bisnis besar gitu ya, yang bermacam-macam itu, tapi ya secara legalnya cuma 103 ini gitu, untuk saat ini ya. Kita masih menunggu nanti kalau peraturan OJK baru sudah keluar, baru mungkin nanti platform lain boleh melakukan pendaftaran, bukan pendaftaran ya, mengajukan izin gitu. Tidak ada lagi proses pendaftaran, mengajukan izin, langsung mengajukan izin, dan prosesnya kita nggak tahu nih seribet apa, sehati-hati apa OJK akan memfilter orang-orang ini, platform-platform ini nanti. Oke, kita tunggu itu ya Pak Tovan ya. Oke. Oke, jadi sobat finansial aku pertanyaan ada berapa jumlah vintage legal gitu ya yang ada di Indonesia saat ini ada 103 gitu ya sobat finansialku. Jadi kalau misalnya pengen tahu ya tadi dicek bisa di website OJK, bisa dicek ya Pak Tovan ya. Bisa dicek di website OJK, bisa dilihat juga di website API gitu ya. Ya, atau juga di websitenya Aftek juga ada. Ada satu lagi namanya cekfintech.id ya. Itu juga bisa dicek di situ. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang wah ini dapat ini fintech legal nggak ya? Tapi kalau mau cek di OJK, aduh lihat satu-satu tulisannya kecil kayak susah gitu ya. Ya bisa cek di API atau di cekfintech.id itu bisa masuk ketika yang namanya langsung keluar. Oh ini terdaftar. Oh ini resmi, ini enggak gitu. Itu bisa juga. Oke, ya jadi bisa juga langsung cek di AFI ya apakah pinjol ini gitu ya atau pendanaan vintage ini itu terdaftar di OJK atau enggak gitu ya sobat finansialku ya legal atau enggak gitu ya. Bisa langsung cek di AFI juga ya biar kamu nggak pusing segitu banyaknya ya gitu. Oke, Pak ini ada pertanyaan lagi Pak, permasalahannya nih ya kalau udah terjerat dengan pinjol yang ilegal gitu ya Pak ya. Gimana cara mengantisipasinya? Karena saya itu banyak sekali nih ya klien Rista juga gitu ya kena terjebak pinjol atau misalnya teman dekat sendiri deh Pak kena pinjol, tiba-tiba saya dapat SMS penagihan dengan KTP-nya disebar ke saya gitu. Ini siapa sih gitu kan Mbak? Iya betul. Itu paling sering terjadi tuh. Nah itu sering banget tuh Pak di faktanya di lapangan gitu ya. Kalau kita udah terjerat dengan pinjol ini, sebenarnya apa yang harus kita lakukan sih Pak? Karena bingung ya Pak, ini harus dibayar nggak sih sebenarnya? Kalau didiemin aja kok semua yang kontak di nomor telepon saya tuh di WA-in gitu ya, di SMS-in gitu. Nah kalau untuk kayak gini seperti apa nih Pak Tovan? Ya. Mungkin beberapa bulan lalu kan sempat heboh tuh ya, dari pemerintah kan langsung bilang kan, pokoknya kalau ada pinjam dari pinjol ilegal, nggak usah bayar gitu ya, gitu. Betul. Nah, dari kami sih support banget ya, maksud saya
ini kan juga kita harus punya satu shock terapi ya buat para pelaku pinjol ilegal ini untuk bisa seperti itu gitu kan. Jadi kalau kalau ya satu hal yang kalau misalnya mereka nggak dibayar, otomatis kan nanti lama-lama kan juga mereka jatuh sendiri gitu kan. Tapi ternyata di lapangan itu juga banyak yang jadi apa namanya kayak lapor kemana gitu kan, lapor ke polisi gitu, apakah ditindaklanjuti langsung apa enggak. Nah terus ada lagi juga mungkin punya pertimbangan ya namanya utang ya, nanti kalau misalnya utang dibawa mati dong, nah kayak gitu ya. Lagi di akhirat dong Pak gitu. Nah makanya jadi kalau dari kami sih maksudnya ya dari pemerintah kemarin sudah menegaskan seperti itu, kami support gitu ya, satu hal yang bisa dilakukan juga. Tapi buat yang lain gitu ya, kalau misalnya mereka soalnya ada pengalaman juga nih mau lapor tapi malah dibalikin, misalnya lah ini kan sebagai hutang gitu ya, nggak ada yang melarang orang melakukan hutang atau memberikan hutang gitu. Nah pelanggaran apa yang dilakukan di situ? Nah ya biasa kami juga kalau memang seperti itu bisa juga mengajukan restrukturisasi, misalnya ngomong aja gitu, saya kan nggak bisa bayar gitu, bunganya aja yang ketinggian gitu. Kalau ternyata dari situ berkata kasar dan lain-lain, nah itu kan udah jadi satu hal yang bisa diadukan gitu, lapor ke polisi bahwa ini ada tindak pidana nih gitu kan. Jadi pelaporan untuk seperti itu untuk bisa diselesaikan lewat sana, kita juga jadi nggak diteror macam-macam lagi nih seperti itu gitu. Nah kira-kira gitu sih kalau kita ngomong mengenai pinjol ilegal ya, karena bagaimanapun mereka ini nggak punya satu dasar hukum untuk bisa melakukan satu kegiatan kan sebenarnya gitu. Walaupun secara perjanjian dan lain-lain mereka punya. Kalau nggak punya perjanjian segala macam ya, kalau saya pribadi juga ya, pemerintahnya aja gitu, ngikutin gitu aja gitu. Cuman bottom line-nya adalah sebenarnya kalau menurut saya juga, kalaupun emang kita punya satu kebutuhan buat ngambil ke pinjaman gitu ya, memastikan bahwa ini adalah legal dan ilegal menjadi satu hal yang sangat-sangat krusial gitu. Karena begitu tadi yang Mbak cerita ya, KTP tiba-tiba disebar, foto di sana, aduh, itu udah luar biasa gitu ya. Dan kalau kami lebih nyaranin kalau udah seperti itu, mendingan kasih tahu ke teman-teman, kasih tahu ke saudara-saudara gitu, permasalahannya seperti apa. Minta maaf kalau misalnya nanti akan ada seperti itu, ganti nomor handphone, ganti handphone baru, segala macam, dan jangan masuk ke situ lagi gitu. Lakukan prosedur seperti yang pemerintah bilang, lapor dan lain-lain. Dan yang bikin kita stres itu adalah pada saat seperti terjadi seperti itu, terus kita diam, tuh stres sendiri, takut dan lain-lain. Tapi sekarang itu masyarakat udah paham kok gitu ya, ini dia ada masalah, dimasuk ke pinjol ilegal segala macam, kelakuan seperti ini. Dengan kita terbuka kayak gitu-gitu, banyak yang sudah bisa memaklumi gitu ya. Saya sendiri punya satu IG edukasi pribadi ya. Situ banyak tuh korban pinjol ilegal yang masuk konsultasi gitu, ngobrol-ngobrol segala macam, sering kita iniin segala macam ya. Syukurnya perlahan-lahan mereka bisa bisa recover. Jadi dari listnya yang legal gitu-gitu segala macam mereka juga restro, yang ilegal segala macam kurang ajar dipikirin dulu. Tapi buat mereka kan lebih pentingnya adalah ketenangan batinnya gitu, bahwa mereka nggak dikejar lagi, nggak diuber lagi gitu kan. Karena ancaman tuh gila-gilaan gitu lewat telepon dan lain-lain gitu. Gitu sih Mbak mungkin ya. Oke, setuju banget dengan Pak Taufan ya. Jadi buat sobat finansialku tadi lah ya, ketika mau berhutang coba diukur dulu, dicek dulu kondisi keuangannya. Kira-kira memang kita mampu nggak untuk melakukan pembayarannya? Karena kalau misalnya kita ngomong lagi, ketika kita download gitu ya aplikasi si pinjol tadi, artinya kan kita lakukan secara sadar, betul ya Pak Taufan ya gitu. Jadi biar kita juga dalam posisi yang aman, maka yuk lakukan perencanaan keuangannya. Jangan sampai kita terjebak hanya berhutang hanya untuk yang konsumtif, itu juga jangan sobat finansial. Apalagi itu betul. Apalagi itu ya Pak ya, karena tadi gaya hidup saat ini tuh dengan kemajuan dunia sosial media gitu ya Pak, mempengaruhi gaya hidup seseorang sehingga kondisi keuangannya nggak pernah terkontrol gitu ya. Makanya tadi saya setuju banget gitu ya dengan 5 pilar dari Afi tadi, bahwa dia bisa ngecek nih, di sini dia punya utang berapa, di sini punya utang berapa, jadi terkontrol kira-kira ini masih bisa dapat pinjaman atau enggak. Itu Pak, semoga disegerakan ya Pak Taufan ya. Oke, saya menunggu itu Pak Taufan. Kalau itu sebenarnya sudah sih, kita udah mulai jalan gitu ya. Yang belum bisa kami lakukan adalah kolaborasi dengan sistem yang sama punya industri keuangan yang lain gitu. Kayak misalnya kita ngomong di perbankan gitu, di multi finance gitu, kita kan nggak bisa real time untuk dapat itu. Gitu. Kalau bisa sih lebih enak gitu ya. Ke monitor, jadi kita juga bisa bantu untuk monitor, oh nih orang udah kebanyakan nih gitu kan, emang ini butuh, tapi atau si B ini ternyata emang kebiasaan dia nih yang kayak gini, ini gali lubang tutup lubang nih, nah kita udah bisa mapping dari sana gitu. Kita bantu lah ya, selain dari finansialku memberikan literasi di sana, kita juga berusaha ngeremnya di sini gitu ya. Jadi
secara industrinya kita bisa saling bantu di sana. Betul, kita bisa saling support ya Pak dengan Finansialku Ya, dan aplikasinya ya. Dan butuh juga kolaborasi masukan namanya. dari Yes, betul. Dan butuh juga masukan dari semua sobat Finansialku dan masyarakat Indonesia agar tingkat inklusi dan literasi keuangan kita semakin meningkat dan gak ada lagi tuh ya masyarakat yang terjebak dengan pinjaman online yang ilegal pastinya. Apapun permasalahannya nih sobat Finansialku, oh tadinya kita mampu kok bayarnya Mbak, tapi di tengah jalan ternyata kita nggak mampu. Artinya teman-teman juga harus berpikir projectionnya ke depan ya, karena ketika berutang itu bukan hanya 1-2 bulan gitu ya, tapi kalau misalnya Anda ngambil 12 bulan, artinya ada jangka waktu 12 bulan yang Anda harus pikirin bisa bayar apa enggak sobat Finansial. Ya, Ya. betul. Oke. Pak, ada pertanyaan lagi nih. Oke. Pak, apa sih dampak buruk yang terjadi jika kita minjem di pinjol ilegal? Selain tadi ya Pak, data disebar gitu ya, tingkat stresnya tinggi gitu kan ya Pak, belum lagi malu kalau ditanya gitu kan. Tapi tadi Bapak udah bilang bahwa ya jelasin aja lah, saat ini kan siapa sih yang nggak kendala dengan masalah keuangan gitu ya Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak mungkin kendala apa, maksudnya apalagi nih efeknya yang bisa kita dapetin kalau kita bermasalah dengan pinjol ilegal tadi Pak? Iya, jadi kan fungsi dari AFI adalah bagaimana itu mengawasi member-member ya. Jadi kalau misalnya ternyata kita bermasalah dengan member dari AFI gitu yang legal, AFI itu selalu yang seperti tadi logo barunya juga ya, memayungi gitu ya, mengayomi gitu, nggak cuma ke membernya tapi juga pada user-usernya gitu ya. Kita selalu bisa menjadi perantaranya, penengahnya gitu. Jadi bisa kami bantu untuk bisa menyelesaikannya gitu ya. Misalnya kayak tadi tiba-tiba pinjam 12 bulan gitu, tadi mampu bayar, tapi mungkin di tengah-tengah ada satu kondisi yang membuat dia nggak bisa gitu, atau mungkin di lay off gitu, atau kontraknya diperpanjang atau lain-lain gitu. Terus tiba-tiba mau mengajukan restrukturisasi misalnya ternyata nggak di approve gitu misalnya. Nah bisa kami bantu untuk itu. Misal mengalami penagihan yang tidak beretika misalnya gitu, bisa lapor ke kami bantu menindak. Tapi begitu itu dilakukan terhadap pinjol ilegal, itu kayak kita sendirian gitu di sana. Kita mau lapor kemana? Ke polisi bisa gitu ya, bisa ke sana. Cuman apakah direspon dengan cepat atau tidak, dan bagaimana mengerem semua hal yang maksudnya penagihan masuk ke handphone kita tiap hari, tiap jam mungkin, kan nggak bisa juga dari aparat kita untuk bisa monitor itu ya. Nah hal-hal ini nggak ada teman yang bisa membantu untuk bisa bisa untuk menemani di situ gitu ya, untuk bisa memediasi itu gitu. Kalau misalnya masuk ke legal ya, at least ada AFI yang bisa menjadi menyediakan bahu untuk ditangisi gitu, Cela. Ya, bukan masalah cinta aja yang butuh bahu ya Pak ya, masalah pinjol juga butuh bahu ya Pak. Iya, tapi intinya itu yang dilakukan oleh AFI sebenarnya, berusaha untuk menjadi penengah di situ, berusaha untuk bisa menindak member-member yang nakal, berusaha untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi buat para user-usernya gitu. Berusaha juga bisa menampung segala macam keluh kesah ataupun masukan dari user agar industri ini bisa berkembang gitu. Tapi pada saat kita ngomong ke ilegal, ya itu udah kayak kita ada di satu dunia tanpa aturannya gitu, suka-suka mereka gitu untuk bisa melakukan itu gitu. Itu sih kelemahannya kalau kita ngambil yang ilegal. Oke, ternyata banyak banget ya efek atau dampak ya yang bisa kita terima kalau misalnya kita salah mengambil pinjaman online nih Sobat Finansialku. Jadi ambillah pinjaman-pinjaman yang memang legal dan terdaftar pastinya. Ya. Kemudian sudah ada yang mengaturnya model seperti AFI ini. Betul. Ya Sobat Finansialku. Ya. Oke, dan yang paling penting yang awal tadi ya, kebutuhannya harus benar-benar itu dilihat dulu gitu. Kalau nggak butuh ya jangan ngambil gitu kan. Nggak punya kemampuan bayar ya jangan juga gitu. Oke, nah itu salah satu ya Pak ya, tipsnya juga tuh ya, dengan betul, setuju sekali. Kita berhutang tuh tadi ya, kalau misalnya kita memang nggak butuh banget ya nggak ngapain hutang gitu ya. Kemudian kita lihat kemampuan kita bayarnya ada atau enggak. Kita harus mikirin mitigasi resikonya, projectionnya kita bisa bayar apa enggak tuh Sobat Finansialku. Betul, Pak, setuju. Ini satu pertanyaan dari saya pribadi Pak. Oke, karena waktu kita juga ternyata nggak ini Pak, nggak terasa itu udah 1 jam Pak Tovan kita ngobrol tentang ilegal ini. Yeah. Pak, harapan dari AFI sendiri gitu ya, harapan di tahun 2022 ini apa, dan rencana apa sih Pak yang dilakukan AFI untuk memberantas yang ilegal-ilegal ini Pak Tovan, silakan. Ya mungkin harapan kami di 2022 ini kalau dari sisi AFI dengan melihat ke rebranding juga yang baru kami lakukan ya, AFI ini bisa berkembang menjadi organisasi yang lebih baik, di mana kami bisa mengayomi nggak cuman member-member di AFI saja,
tapi juga ekosistem keuangannya dan juga semua pelaku termasuk pengguna juga ya, baik borrower maupun lender, agar bisa sama-sama memahami industri ini seperti apa dan memanfaatkan secara benar gitu ya. Seperti tadi kita udah cerita gitu ya, jangan sampai namanya pinjaman ini sesuatu yang diambil karena mudah dan karena pingin aja gitu ya, tanpa ada satu alasan yang mendasari itu gitu. Ingat bahwa utang ini adalah untuk mengcover hal-hal yang emang mungkin darurat, atau utang itu juga digunakan untuk menjadi semacam pengungkit untuk kebutuhan kita gitu, baik usaha maupun apa, tapi bukan sesuatu yang diambil untuk kebutuhan yang terlalu konsumtif dan lain-lain. Nah, kita berharap AFI bisa menjadi media untuk itu gitu, karena kita ada di industri pinjaman gitu ya, kita berusaha untuk bisa meningkatkan literasi untuk di sana gitu. Satu sisi juga literasi ini juga sangat berguna, karena dengan literasi yang baik maka inklusi keuangan yang kita gaung-gaungkan pun itu bisa berjalan dengan baik gitu. Saat ini pinjaman online kami ya di AFI sendiri itu udah kayak apa ya, kayak dilihat itu sudah sangat negatif sekali gitu kan. Jadi kami berharap juga ya dengan literasi keuangan ini juga masyarakat juga makin tahu gitu ya, bahwa pinjaman online itu nggak cuma segini gitu. Pinjaman online itu banyak dengan segala macam aturannya, sehingga ini bisa dimanfaatkan, dilihat dari dampak positifnya gitu ya. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dimanfaatkan sehingga ini bisa makin berkembang. Harapannya ini bisa menjadi satu pelengkap buat industri keuangan kita gitu ya, buat orang-orang yang membutuhkan pinjaman di sana. Ada juga orang-orang yang mungkin perlu sesuatu tambahan di portofolio mereka untuk menjadi lender, itu juga bisa masuk ke sana gitu kan. Bisa mendanai UMKM, bisa mendanai orang-orang yang membutuhkan. Dan AFI bisa menjadi memang perantara yang bisa diandalkan buat kedua pihak ini. Gitu sih kira-kira, Mbak. Amin ya, AFI bisa menjadi gitu ya yang diandalkan dari kedua belah pihak pastinya ya. Oke, Pak Tovan, gak kerasa kita sudah memberikan informasi buat Sobat Finansialku dan masyarakat Indonesia siapapun yang menonton IG Live kita malam hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua dan kalian tahu gitu ya, bisa membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Dan kalau terjadi permasalahan mengenai pinjaman atau pendanaan secara vintage ini gitu ya, teman-teman udah tahu ya harus menghubungi kemana, ngadunya kemana gitu ya. Bukan cinta aja yang butuh bahu gitu ya, pinjaman juga kalian butuh tempat curhat gitu ya. Dan kamu bisa langsung aja follow IG-nya AFI gitu, buat kamu bisa dapetin informasi seputar dunia pendanaan gitu ya. Jadi jangan sampai salah arah lagi, karena kalau misalnya kita udah jatuh di lubang yang sama terus, ini agak sedikit repot Sobat Finansialku ya. Yuk kita berkolaborasi bersama-sama, bergandengan tangan, karena ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas Finansialku, bukan hanya tugas AFI, bukan hanya tugas negara gitu ya, tapi ini tugas kita bersama untuk memberantas pinjol-pinjol yang ilegal Sobat Finansialku. Nah tadi banyak sekali informasi yang diberikan oleh Pak Tovan selaku perwakilan dari AFI, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Pak Tovan, Risa atas nama Finansialku.com mengucapkan terima kasih atas informasinya yang luar biasa malam hari ini. Sama-sama, terima kasih juga untuk Finansialku atas kesempatannya. Dan sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita kulik, karena tadi ada 5 pendanaan besar dan kita tuh hanya tahu hanya 1, 2, 3, hanya segelintir yang kita tahu Sobat Finansialku. Wajar kami tunggu undangan berikutnya nanti. Ya wajar ternyata kita masih terjebak dengan pinjol-pinjol yang ilegal. Sukses terus buat AFI, Pak Tovan, dan sukses juga buat sama-sama sukses buat literasinya, edukasinya luar biasa sampai saat ini. Oke, amin. Dan semoga kita bisa kolaborasi terus untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, sehingga tujuan kita mencerdaskan masyarakat Indonesia untuk melek secara keuangan juga semakin terpenuhi gitu ya Pak Tovan ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan stay safe terus Pak Tovan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih Sobat Finansialku.